Halo teman-teman, di sini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang patofisiologi dan diagnosis dari kanker serviks. Anggota dari kelompok 2 terdiri dari Febri, Wisnu Hidayat, Eet Syaroni, Monica Elsa, serta Berta B. Apai. Baik, patofisiologi dari kanker serviks dimulai dari infeksi pada serviks, dari servisitis akut sampai akhirnya menjadi kronik. Pematangan mukosa, squamous, serviks, dan vagina atau penyerapan glikogen dirangsang oleh pembentukan estrogen di ovarium pada menarche. Saat sel squamous terlepas, glikogen yang terbentuk akan menjadi substrat mikroba aerob maupun anaerob endogen vagina sehingga menyebabkan pH vagina menurun. Respon imun seluler kejamu dimediasi dengan sel T sitotoksik dan membutuhkan interaksi epitop virus dengan molekul histokompatibilitas kelas 1. Respon imun humoral juga berkembang, tetapi kadar lokal dari imunoglobulin bulin G, serviks, HPV, dan hemoglobin A di jaringan tidak berkaitan dengan pembersihan virus. Namun kadar sistemik IgA spesifik HPV telah berkaitan dengan pembersihan virus, sedangkan kadar IgG sistemik berkaitan dengan infeksi yang sudah persisten. Sel yang mengalami mutasi disebut sel displasia dan kelainan epitelnya disebut cervical intraepithelial neoplasia atau SIN. Dimulai dari displasia ringan, sedang, berat, dan karsinoma in situ, serta kemudian berkembang menjadi karsinoma invasif. Lesi displasia dikenal juga sebagai lesi prakanker. Perbedaan derajat displasia didasarkan atas tebal epitel yang mengalami kelainan dan berat ringannya kelainan pada sel, sedangkan karsinoma in situ adalah gangguan maturasi epitel squamosa yang menyerupai karsinoma invasif, tetapi membran basalisnya masih utuh. Wajar bila infeksi awal HIV tidak dapat disadari, lalu bertahan dan berhubungan dengan transformasi sel promosi lain, serta dapat mengarah kepada perkembangan terhadap untuk menjadi penyakit yang lebih buruk. Displasia ringan dan sedang berkaitan dengan replicavirus berlanjut dan baranvirus, dan sebagian besar dari lesi tersebut berkurang secara spontan. Progresivitas untuk menjadi lesi derajat tinggi dan akhirnya kanker invasif biasanya berhubungan dengan gen-gen virus E6 dan E7. HPV resiko tinggi dapat mengganggu siklus sel melalui pengikatan dengan protein retinoblastoma atau RB, disertai peningkatan siklin E atau E7 dan P16NK4. E6 menginterupsi jalur kematian sel dengan mengikat protein 53 atau P53, memicu duplikasi sentrosom dan instabilitas genom E6-E7, dan mencegah penuaan implikatif dengan mengikatkan telomerase E6. HPV E6 menginduksi penguraian cepat P53 melalui proteolisis
dependenubiquitin, mengurai kadar P53 2-3 kali lipat. E7 membentuk kompleks dengan Rb bentuk hipofosforilasi aktif, meningkatkan proteolisisnya melalui jalur proteasom. Akibat dari Rb yang terhiposforilasi dalam keadaan normal, akan menghambat masuknya sel ke fase S pada siklus sel melalui pengikatan ke faktor transkripsi E2. Kedua onkogen virus bekerja sama untuk mendorong sintesis deoksiribonucleic acid atau DNA, sekaligus menghambat penghentian pertumbuhan dan apoptosis sel yang diperantarai oleh P53. Beberapa peneliti dapat menghubungkan tipe HPV dengan derajat diferensiasi CIN dan menunjukkan bahwa CIN1 dan CIN2/3 merupakan proses yang berbeda. Dengan CIN1 mengindikasi infeksi menular seksual HPV, sedangkan CIN2 atau CIN3 menjadi satu-satunya prekursor kanker serviks yang nyata. Progresi menuju kanker biasanya mengambil waktu dalam periode 10 hingga 20 tahun. Beberapa lesi menjadi kanker lebih cepat, bahkan dalam 2 tahun sudah terjadi. Diagnosis. Menurut Kemenkes Republik Indonesia tahun 2016, diagnosis ditegakkan atas dasar anamnesis dan pemeriksaan klinik. Umumnya, lesi prakanker belum memberikan gejala. Saat lesi prakanker telah menjadi kanker invasif, gejala yang paling umum adalah pendarahan saat berhubungan intim dan keputihan. Gejala dapat berkembang menjadi nyeri pinggang atau perut bagian bawah pada stadium lanjut. Hal ini disebabkan oleh desakan tumor di daerah pelvik ke arah lateral sampai obstruksi ureter, bahkan sampai oligo atau anuria. Gejala lanjutan bisa terjadi sesuai dengan infiltrasi tumor ke organ yang terkena. Misalnya fistula vesikovaginal, fistula rektovaginal, serta edema tungkai. Baik, yang kedua ada pemeriksaan penunjang. Menurut Kemenkes Republik Indonesia tahun 2016, pemeriksaan penunjang kanker serviks meliputi inspeksi, kolposkopi, biopsi serviks, sitoskopi, rektoskopi, ultrasonografi atau USG, BNO, IVP, fototoraks, bone scan, CT scan atau MRI, dan PET scan. Kecurigaan metastasis ke dalam kandung kemih atau rektum harus dikonfirmasi dengan biopsi dan histologi. Konisasi dan amputasi serviks dianggap sebagai pemeriksaan klinik, khususnya pemeriksaan sitoskopi dan rektoskopi dilakukan hanya pada kasus dengan stadium IB2 atau lebih. Stadium kanker serviks bisa didasarkan atas pemeriksaan klinis, karena itu pemeriksaan harus cermat, bila perlu dilakukan dalam narkose. Stadium klinik ini tidak berubah bila kemudian ada penemuan baru. Keraguan dalam penentuan diagnosa, maka dipilih stadium yang lebih rendah. Baik, yang ketiga ada diagnosa banding. Menurut Kemenkes Republik Indonesia tahun 2016, ada beberapa diagnosa banding dari kanker serviks, antara lain yang pertama ada adenokarsinomasi endometrial, yang kedua ada polip endoservikal, yang ketiga ada chlamydia trachomatis atau infeksi menular seksual lainnya pada wanita dengan keluhan pendarahan pada vagina, nyeri pelvis, serviks yang meradang dan rapuh, atau mudah berdarah terutama setelah berhubungan seksual. Baik, yang kedua ada pemeriksaan penunjang. Menurut Kemenkes Republik Indonesia tahun 2016, pemeriksaan penunjang kanker serviks meliputi inspeksi,
kolposkopi, biopsi serviks, sitoskopi, rektoskopi, ultrasonografi atau USG, BNO, EVP, fototoraks, bone scan, CT scan atau MRI, dan PET scan. Kecurigaan metastatis ke dalam kandung kemih atau rektum harus dikonfirmasi dengan biopsi dan histologi. Konisasi dan amputasi serviks dianggap sebagai pemeriksaan klinik, khususnya pemeriksaan sitoskopi dan rektoskopi dilakukan hanya pada kasus dengan stadium IB2 atau lebih. Stadium kanker serviks bisa didasarkan atas pemeriksaan klinis, karena itu pemeriksaan harus cermat, bila perlu dilakukan dalam narkose. Stadium klinik ini tidak berubah bila kemudian ada penemuan baru. Keraguan dalam penentuan diagnosa, maka dipilih stadium yang lebih rendah. Baik, yang ketiga ada diagnosa banding. Menurut Kemenkes Republik Indonesia tahun 2016, ada beberapa diagnosa banding dari kanker serviks, antara lain yang pertama ada adenokarsinomasi endometrial, yang kedua ada polip endoservikal, yang ketiga ada chlamydia trachomatis atau infeksi menular seksual lainnya pada wanita dengan keluhan pendarahan pada vagina, nyeri pelvis, serviks yang meradang dan rapuh, atau mudah berdarah terutama setelah berhubungan seksual.